Bagaimana caranya mengenali kelebihan kita saat kekurangan kita justru yang menonjol. Itu masalahnya di situ. Jadi begini, kelebihan kita ini tidak terlihat kalau yang terlihat adalah kelemahan. Wajar sekali. Jadi pertanyaan itu pertanyaan fakta. Bagaimana saya bisa melihat ke kanan kalau saya sedang melihat ke kiri, gitu kan? Wajar sekali. Nah, entah mengapa perhatian kita ini, manusia ini lebih mudah kepada yang kurang, yang buruk, yang tidak enak daripada yang lebih, yang indah, yang harusnya disyukuri. Jadi kita memang sulit merasa percaya diri, merasa bahagia, merasa bersyukur kalau hati kita gunakan untuk merasakan tidak enaknya kekurangan. Tapi kalau hati kita digunakan untuk menikmati kelebihan, contohnya saja, kita kalah tinggi dari orang lain, gitu. Kita kalah tinggi, tapi kita lebih dalam mensyukuri apapun diri kita. Dia mungkin lebih tinggi, tapi kemana-mana cari obat peninggi, gitu. Sama saja, gitu kan? Atau dia mungkin tinggi besar, tetapi tidak memiliki orang tua sepenyayang kita, gitu kan? Atau satu lagi apa? Sekalah-kalahnya kita dengan orang lain, kita itu bisa duduk dengan penuh syukur kepada Tuhan, bahkan merasa dekat dengan Tuhan karena justru kita merasa tidak sehebat orang lain. Karena kelebihan kita justru kedekatan dengan Tuhan. Tidak boleh kita menganggap kita lebih dari orang lain dalam kedekatan dengan Tuhan, tapi kekurangan kita mendekatkan kita kepada Tuhan, itu keuntungan. Gitu. Tuhan, kenapa aku kok gitu, tapi bukan sebagai mengeluh, tapi kenapa aku kok dilemahkan begini gitu. Kemudian mendekat kepada Tuhan, berarti ada yang Tuhan lebihkan, cuman aku belum lihat. Nah, cara memperbaiki sikap yang mengeluhkan kekurangan daripada mensyukuri kelebihan adalah satu, berhenti mengharapkan yang lebih baik dari kekurangan kita. Kan kita banyak kekurangan, lalu kita mengharapkan lebih toh? Jangan. Kekurangan diterima, jangan diharapkan lagi lebih dari itu. Berdoa boleh, gitu. Kurang tinggi, berdoa lebih tinggi, mendadak besok tinggi, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi untuk lucu-lucuan doanya, gitu. Tuhan ini lucu-lucuan saja, gitu. Besok tahu-tahu saya tinggi 25 cm tambahnya, gitu. Lucu-lucuan. Itu malaikat ketawa, kepegel-pegel semua, udah. tapi jangan terlalu serius diharapkan. Diharapkannya adalah gini, meskipun aku lemah Tuhan, aku percaya sekali karena kelemahan ini ada yang dilebihkan. Apa? Mungkin aku lebih gampang laku kalau dagang. Gitu. Mungkin aku akan lebih mampu segera dipekerjakan walaupun ijazahku tidak setinggi orang. Karena pasti ada kemudahan bagi orang yang punya kelemahan. Kan Tuhan Maha Adil, masa orang dilemahkan lalu dia mengalami kesulitan karena kelemahannya. Ya toh? Pikirkan lagi. Tuhan Maha Adil, masa ada orang dilemahkan lalu disuruh mengalami hidup yang sulit karena kelemahannya? Tidak mungkin. Jadi, kalau kita dilemahkan, ikhlas terima, lalu buka mata bagi kemudahan. Karena orang lemah selalu banyak kemudahan. Orang kuat sekali pasti banyak kesulitannya. Kenapa? Sudah punya kekuatan. Pasti disuruh menggunakan kekuatannya dalam mengatasi kesulitan, toh? Nah, bersyukur saja, terima, harapkan yang besar, upayakan yang segera bisa kita lakukan. Kan kita itu tidak diminta melakukan yang kita tidak bisa. Orang-orang yang merasa punya kelemahan kan gini, merasa begini. Nah, kalau aku lemah mana bisa tak? Bukan. Tuhan tidak meminta kita melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan hanya mengharapkan kita segera melakukan yang bisa kita lakukan. Itu.